Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Fini Zahiratul Hidayah dengan NIM 12421200004 dan di sebelah saya ada rekan saya Melia Putri dengan NIM 12421200012. Di sini kami merupakan mahasiswa Tadris Bahasa Indonesia dari kelas 3A. Di sini kami akan melakukan podcast untuk memenuhi tugas mata kuliah filsafat bahasa yaitu ujian tengah semester. Halo sobat pendengar, selamat datang di podcast kami. Yaitu di sini kami bukan hanya soal bicara mengeluarkan suara, tetapi juga akan mengedukasi tentang bahasa Indonesia. Nah, jadi kali ini aku dan Wewin akan mengobrol santai tentang bahasa pendidikan dan relativitas bahasa. Pokoknya topik ini menarik banget loh, Vin. Kenapa? Karena seringkali kita itu nggak sadar bahasa yang kita gunakan di dunia pendidikan itu ternyata mempengaruhi cara berpikir, bahkan cara kita memahami realitas. Bener banget tuh. Nah kan kalau misalnya kita membahas tentang bahasa pendidikan itu kan bahasa yang digunakan untuk proses pembelajaran, baik itu dalam lisan ataupun tulisan nih kalau bahasa pendidikan. Nah jadi bahasa pendidikan itu berfungsi untuk menyampaikan ilmu, menanamkan nilai, dan juga membentuk pola pikir dari para siswa dan peserta didiknya kan. Betul banget tuh. Ya, dalam beberapa konteks Indonesia, bahasa pendidikan itu biasanya menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar utamanya. Tetapi ada di beberapa sekolah yang gurunya itu menggunakan bahasa daerah dalam menyampaikan pembelajarannya supaya si siswa itu lebih mengerti. Nah, bener banget tuh, Win. Nah, kan kalau misalnya tadi membahas tentang pendidikan bahasa, nah jadi di situ tuh mulai muncul nih ada relativitas bahasa, teman-teman. Nah, jadi kan karena setiap bahasa itu punya struktur dan konsep yang berbeda-beda. Orang yang tinggal di daerah satu, di daerah dua akan berbeda juga, teman-teman, struktur bahasanya. Nah, jadi cara seorang memahami bahasa dunia pun nanti akan berbeda-beda, baik itu dipengaruhi oleh faktor lingkungannya ataupun dari orang-orang di sekitarnya juga. Betul banget. Kalau kita mengacu pada teori relativitas linguistik atau Sapir-Whorf hipotesis, dikatakan bahwa bahasa itu mempengaruhi cara berpikir dan memandang realitas. Contohnya nih Kak, orang Indonesia itu kan punya banyak istilah dari kata kadi. Nah, jadi kan kalau di Indonesia itu kata kadi itu bisa diartikan sebagai gabah nih, beras, nasi. Nah, jadi itu tuh tergantung dengan tahapan-tahapannya juga, teman-teman. Jadi kata padi itu dari banyaknya tadi kata-kata yang lain itu tuh menunjukkan kalau bahasa kita itu membentuk cara kita memandang proses kehidupan dari bahan pangan itu sendiri. Oh itu akan bahasanya berbeda-beda ya. Seperti sebutan nasi itu ketika sudah diproses menjadi dimasak kan. Nah, kalau padi itu ketika masih menjadi butiran-butiran padi. Nah, kalau apa lagi istilahnya teh? Ada gabah kan? Oh, ya berarti dari situ kita tahu bahwa proses itu gitu. Oke. Nah, kan jadi gitu teman-teman. Jadi setiap kata itu dipengaruhi oleh proses-proses. Nah, karena di Indonesia itu lingkungannya banyak sekali berkaitan dengan padi, karena di Indonesia mayoritas penduduknya itu sebagai petani ya. Pasti istilah-istilah untuk kata padi juga sangat banyak ya. Beda lagi dengan di bahasa Inggris itu penyebutannya hanya satu, tapi di Indonesia itu beragam ya. Dengan prosesnya. Nah, benar gitu. Yang tadi ya, dan dalam pendidikan itu hal itu sangat penting. Misalnya ketika guru menjelaskan konsep sains dalam bahasa asing, kadang ada istilah
yang nggak punya padanan yang tepatnya di dalam bahasa Indonesianya. Akibatnya makna yang disampaikan, apa yang diterima oleh si siswa itu bisa berbeda gitu. Benar nih. Jadi makanya kemampuan guru dalam memilih bahasa itu harus sangat sesuai dan sangat krusial juga teman-teman, karena guru itu harus bisa menjembatani antara bahasa akademik dan juga bahasa yang dapat dipahami dan mudah dipahami oleh siswa-siswanya. Nah, teman-teman, kan tadi kita udah membahas tentang bahasa pendidikan dan juga tadi ada realitas bahasa ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang dampak dalam pendidikannya nih teman-teman. Aktivitas bahasa juga bisa mempengaruhi keahlian dalam pendidikan. Misalnya, siswa dari bahasa yang dari kecil itu bahasa ibunya itu bukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu mungkin akan tertinggal di dalam memahami pelajarannya siswa tersebut. Nah, benar banget tuh teman-teman. Nah, jadi karena itu ada beberapa ahli juga yang sangat mendorong penggunaan bahasa secara multilingual education. Nah, jadi kalau multilingual education itu di mana antara bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan juga bahasa asingnya itu teman-teman bisa digunakan secara seimbang dalam pembelajaran. Nah, selain itu penting juga mengajarkan kesadaran berbahasa kepada siswa supaya mereka itu mengetahui bahwa bahasa itu bukan cuma sekadar alat untuk berkomunikasi, tetapi juga alat untuk berpikir. Nah, benar banget teman-teman. Jadi kan kalau misalnya nih kita tadi sudah memahami tentang bahasa pendidikan, terus ada relativitas bahasa teman-teman, lalu tadi ada dari dampak-dampak dari pembelajaran antara relativitas bahasa dan juga bahasa pendidikan. Nah, jadi kita itu jadi lebih bisa memahami nih terhadap keberagaman linguistik dan juga kultural di dunia pendidikan teman-teman. Nah, jadi teman-teman, kalau untuk podcast kali ini tuh kita bisa mengetahui nih tentang bahasa pendidikan juga tadi kita pahami, terus ada relativitas bahasa, terus juga tadi ada dampak-dampaknya. Nah, jadi kita itu belajar jadi ada keberagaman berbahasa, baik itu dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, ketika kita tinggal di lingkungan yang berbeda, misalnya aku kan misalnya orang Tasik. Nah, jadi di Tasik itu aku tuh suka belajar menggunakan di sekolah itu pas saat SMA itu pasti menggunakan bahasa Sunda karena aku juga tinggal di Tasik. Nah, kalau kamu tuh gimana tuh? Sama, aku juga pas waktu sekolah itu gurunya tuh menggunakan bahasa Sunda juga. Jadi ada percampuran bahasa Sunda dengan bahasa Indonesia juga. Jadi untuk supaya si siswanya itu lebih mengerti lagi. Nah, kan teman-teman, kalau misalnya nih kita di lingkungan SD, SMP, dan SMA, kita tuh belajar di sekolah itu sering menggunakan bahasa Sunda, menggunakan bahasa daerah kita. Nah, tetapi ketika saya nih misalnya sekarang menjadi mahasiswa dari UIN Bandung ya, nah kita tuh jadi belajar, misalnya kita juga boleh menggunakan bahasa daerah kita, tetapi kita juga mengutamakan nih bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia. Nah, jadi kan kalau kita menggunakan bahasa Indonesia, nah kita tuh selain melestarikan bahasa dari negara kita sendiri, kita juga kayak mempertahankan bahasa kita sendiri agar tidak terkalahkan dengan bahasa asing, ya kan? Betul. Ingat semboyannya, gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, kemudian kembangkan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing. Ya, begitu teman-teman. Nah, teman-teman, mungkin itu saja podcast dari kami. Mudah-mudahan dalam podcast ini untuk semua yang menonton bisa sedikit-sedikit ya lebih paham tentang bahasa pendidikan, relativitas bahasa, dan juga tadi dampak-dampak dari pembelajarannya. Kalau misalnya ada
Iya, karena kami juga masih dalam belajar ya. belajar teman-teman. Terima kasih. Terima kasih.